Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Ainun Febrianti dengan NIM 1810221028. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Dengan isi video ini yaitu judul penelitian, permasalahan pada penelitian, alasan diperlukan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan data, kemudian sedikit rangkuman tentang analisis data kualitatif. Judul yang saya ambil adalah peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa Indonesia di MTS Muhammadiyah Randuagung, Kabupaten Lumajang. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana kesulitan belajar yang dihadapi siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah Randuagung, Kabupaten Lumajang. Yang kedua, apa saja faktor penyebab kesulitan belajar bahasa Indonesia di kelas 7 MTS Muhammadiyah Randuagung, Kabupaten Lumajang. Yang ketiga, bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa Indonesia di kelas 7 MTS Muhammadiyah Randuagung, Kabupaten Lumajang. Alasan diperlukannya penelitian. Karena sekolah ini berada di suatu pedesaan dan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh peserta didik adalah bahasa Madura, maka peneliti beranggapan bahwa peserta didik tersebut memiliki kesulitan belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dan data. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang menjadi acuan penelitian, yaitu guru dan peserta didik. Kemudian data penelitian berupa hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur, sedangkan observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Penelitian terlibat langsung dengan aktivitas orang yang sedang diamati. Kemudian selanjutnya ada sedikit ringkasan tentang analisis data kualitatif. Definisi analisis data merupakan cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan dimanfaatkan untuk menemukan solusi permasalahan. Jenis analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Berikutnya ada proses analisis data. Yang pertama, sebelum memasuki lapangan, dibagi menjadi tiga, yaitu pertama menentukan fokus masalah, yang kedua merumuskan butir pertanyaan, yang ketiga menentukan pustaka. Kemudian yang kedua, proses pengumpulan data dibagi menjadi 4, yaitu pertama menentukan data dan sumber data, yang kedua menentukan teknik pengumpulan data, yang ketiga membuat instrumen pendukung, yang keempat menghimpun data. Kemudian proses yang ketiga, setelah pengumpulan data, ada reduksi, penyajian data, dan verifikasi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data wawancara harus ditranskripsi menjadi data teks. Kemudian, data tekstual dan observasi dianalisis. Data tekstual dan observasi tersebut dapat membantu peneliti mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Sebelumnya, peneliti harus memiliki kerangka berpikir dan kerangka konseptual. Kerangka konseptual sangat membantu bagi peneliti kualitatif, karena dapat menjadi panduan dalam memahami data-data tekstual yang sudah dikumpulkan. Dari banyaknya data yang diperoleh, tidak semua data sesuai dengan keinginan peneliti. Jadi, peneliti harus memilih dan memilah data yang penting dan relevan. Berikutnya, tahap analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, transkrip data, familiarisasi data, membuat kode atau coding, identifikasi tema, interpretasi, dan penyajian.
Yang pertama, transkrip data. Transkrip adalah data dalam bentuk tulisan atau teks. Rekaman audio atau video dirubah menjadi teks. Verbatim yaitu sama persis yang diucapkan responden. Proses transkrip bisa 4 kali atau lebih lama dari durasi data. Transkrip dibuat agar tidak bias datanya. Yang kedua, familiarisasi data. Baca data atau transkrip berulang-ulang, mendengarkan dan menonton video berulang-ulang, membuat catatan kecil atau ringkasan. Yang ketiga yaitu membuat kode atau coding. Kode adalah kata atau frase sebagai tanda pada transkrip yang dapat dikoding bisa kata, frasa, kalimat atau paragraf dalam transkrip. Ada 2 metode coding yaitu induktif adalah kode yang ditemukan berdasarkan data transkrip, muncul saat peneliti membaca data. Deduktif adalah kode yang sudah ditentukan sebelumnya, misalnya kode dibuat berdasarkan judul, pertanyaan penelitian, definisi variabel, atau kajian pustaka. Yang keempat, membuat tema. Tema adalah konsep atau kategori yang bisa didefinisikan. Tema merupakan tanda sama dengan kode. Bedanya, kalau kode analoginya masih sebagai bongkahan kecil. Yang terakhir, nomor 5, menulis interpretasi atau hasil. Tema dipahami, dibandingkan, dan dihubungkan. Dari proses membandingkan dan menghubungkan tema, peneliti memberikan interpretasi, hasil penemuan, kesimpulan, sasaran, dan pendapat. Dalam pembahasan peneliti, yang pertama, menyatakan temuan utama penelitian, menjelaskan arti dan pentingnya temuan, mengaitkan temuan dengan peneliti serupa, mempertimbangkan penjelasan alternatif dari temuan, menyatakan relevansi klinis dari temuan, mengakui keterbatasan penelitian, dan membuat saran untuk penelitian lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.